Shalom warga kerajaan. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam program Mimbar Battle. Kali ini saya akan berbicara tentang doa. Tapi bukan sekedar doa. Kalau saudara suka judul, saya kasih judul Kingdom Prayer. Doa yang berbasis kerajaan Allah. Kenapa ini penting dibedakan? Ya, sebab kalau kita berbicara doa pada umumnya, seringkali orientasi doa itu atas dasar kebutuhan manusia semata-mata. Bahkan kita melihat, saudaraku dikasih Tuhan, berbagai keyakinan yang ada. Tidak ada agama di dunia ini yang tidak mengajarkan tentang berdoa. Semua keyakinan yang ada mengajarkan bagaimana berdoa. Bahkan saudara, termasuk gereja setan pun sedang berdoa. Mereka sedang berdoa minta kepada setan, Lucifer, si iblis itu, dengan 3 tujuan. Mereka minta yang pertama, agar supaya apa? Agar banyak pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan jatuh di dalam dosa. Dan kita tahu, ya, rupanya banyak juga terjadi hamba-hamba Tuhan. Pendeta juga manusia. Kejatuhan para pendeta kita lihat begitu banyak di hari-hari ini. Lalu kemudian gereja setan juga berdoa ya. Yang kedua, mereka berdoa supaya apa? Rumah tangga Kristen mengalami kekacauan, perselisihan dan berujung kepada apa? Perceraian, kehancuran terjadi. Dan kita bisa melihat sebuah kenyataan hari-hari ini. Ternyata ada banyak keluarga-keluarga Kristen pun mengalami kehancuran, perceraian. Gereja setan juga berdoa yang ketiga. Mereka berdoa supaya ada banyak pengusaha-pengusaha Kristen mengalami kebangkrutan di dalam usaha dan bisnis mereka. Sehingga tidak bisa bekerja sama dengan gereja untuk menyatakan misi kerajaan Allah. Dan kita tahu persis ada begitu banyak juga bagaimana pengusaha-pengusaha Kristen mengalami kebangkrutan. Gereja setan pun berdoa, saudaraku. Tetapi saya sedang berbicara tentang kingdom prayer. Ya, sebab doa-doa yang kita naikkan yang berbasis kerajaan Allah. Ini tidak diorientasinya bukan kepada kebutuhan hidup sehari-hari manusia. Tapi orientasinya adalah agar supaya kehendak Allah itu, kehendak Tuhan itu dapat dinyatakan di planet bumi ini. Sama seperti doa Yesus yang diajarkan kepada muridnya dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Ya, dia berkata, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Jadi saya akan membawa saudara untuk berdoa tentu dengan cara yang berbeda. Yaitu doa yang selaras dengan kehendak Allah. Supaya dapat dinyatakan di planet bumi. Kita lihat teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang datang sebagai manusia 100%. Dia juga datang sebagai 100% Tuhan. Dan apa yang dilakukan? Tuhan Yesus pun punya gaya hidup, budaya kerajaan. Apa itu? Berdoa. Wah, bahkan dia tegur murid-muridnya ketika mengantuk di Taman Getsemani. Could you not one hour with me? Could you not, tidakkah kamu sanggup? Could you not tarry 1 hour with me? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga sejam dengan aku, bersama aku? Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus setiap pagi-pagi sebelum matahari terbit, dia sudah membangun hubungan intim lewat doa kepada Bapa di sorga. Kalau Tuhan Yesus saja berdoa, apalagi kita, saudaraku. Emangnya kita lebih sakti daripada Tuhan Yesus? Kok sampai kita nggak berdoa? Beberapa orang berkata, oh Pak Pendeta saya berdoa. Bahkan saya berdoa 3 kali sehari Pak Pendeta. Kapan itu? Sarapan pagi Pak. Makan siang. Lalu makan malam. Saya bawa karista pada saudara. Betul itu berdoa untuk berkat makan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah sepenuhnya kehidupan yang terhubung dengan sorga. Lewat doa-doa kita. Nah, mari kita perhatikan. Kapan kali pertama kata doa muncul di Alkitab? Ternyata kata doa pertama kali muncul di Alkitab itu dalam kitab Kejadian pasal 20 ayat ke-6 sampai ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Ya, kepada Abimelek raja Mesir waktu itu. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus.
maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Maksudnya menjamah Sarah yang tidak diakui oleh Abraham sebagai istrinya, tapi diakui sebagai saudara. Saudaraku dikasih. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Perhatikan baik-baik. Disinilah kata doa itu muncul pertama. Kata Ibrani yang dipakai di sini adalah palal. Nah, menarik sekali. Palal itu ternyata arti doa dalam bahasa Ibrani bukan cuma sekedar meminta-minta. Kata doa dalam bahasa Ibrani pertama ini adalah palal. Artinya memutuskan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Memutuskan bersama dengan Tuhan. Manusia memutuskan bersama dengan Tuhan agar supaya kehendak Tuhan dapat dieksekusi, dapat dilaksanakan di planet bumi ini. Bukankah ini sesuatu yang menggairahkan? Bayangkan saudaraku, doa bukan perkara biasa sekarang. Artinya kita dipanggil untuk bekerja sama, menjadi partnernya Tuhan, menjadi rekanan kerjanya Tuhan. Lewat doa-doa kita memutuskan bersama dengan Tuhan supaya kehendak Tuhan itu dinyatakan di planet bumi, dieksekusi di planet bumi. Luar biasa bukan? Anda harus tahu bahwa Tuhan itu gak mau one man show. Dia suka mendelegasikan otoritasnya. Saya bisa buktikan sejak Kejadian 1 ayat 26. Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, marilah kita membuat manusia serupa segambar dari kita. Lalu supaya mereka berkuasa. Nah, waktu Tuhan berkata supaya manusia itu berkuasa, disitulah delegation of authority. Pelimpahan wewenang terjadi. Di mana dulu pengelolaan bumi beserta isinya di tangan Tuhan saja. Tapi sejak manusia diciptakan, tata kelola bumi ini, manajemen bumi dan segala isinya diserahkan kepada manusia. Artinya manusia diajak menjadi partnernya, diajak kerjasama dalam keserupaan dengan Tuhan untuk bersama-sama mengelola, memerintah bumi, mengelola bumi ini bersama dengan Tuhan. Luar biasa sekali bukan? Nah, contoh yang lain betapa Tuhan itu bukan one man show. Tuhan itu suka mendelegasikan kuasa. Ingat waktu Yesus memerintahkan pergi dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Waktu Tuhan sejak ayat 18 berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga maupun yang di bumi. Lalu dia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, waktu dia berkata karena itu pergilah, setelah dia berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku, dia mendelegasikannya kepada kita. Dia memberikan kita umatnya kuasa pula untuk pergi memberitakan Injil, memuridkan bangsa-bangsa. Mari saya mau katakan kepada setiap kita, itu bukti bahwa Tuhan tidak suka one man show. Dia ingin mendelegasikannya, otoritas, kewenangannya kepada manusia. Saya teringat ada seorang reformis atau seorang revivalist, ya, tokoh kebangkitan rohani namanya John Wesley. Dia pernah berkata seperti ini, without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan, manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Betul sekali ya. Tetapi tanpa manusia, Tuhan juga tidak akan melakukan sesuatu. Wow, artinya saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan mau ajak kita berpartner, bekerja sama. Ini sebuah anugerah. Mungkin kita bertanya, Pak, apa yang kita bisa dapatkan lewat doa, Pak? Ini loh, yang bisa kita dapatkan yang pasti lewat doa adalah kita dapat hak istimewa, diajak oleh Tuhan berpartner, bekerja bersama-sama, memutuskan bersama-sama supaya kehendak Tuhan dapat dieksekusi di planet bumi ini. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara betapa doa kita itu penuh kuasa. Kalau boleh saya ringkas dalam satu kalimat pendek. Doa yang berwawasan kerajaan itu selain memutuskan bersama dengan Tuhan, doa itu artinya sorga menunggu keputusan bumi. Lu kok bisa sorga menunggu keputusan bumi? Ya, dalam Matius 16 ayat 19 Yesus pernah berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi perhatikan,
Kenapa tadi saya katakan doa dengan wawasan kerajaan, di mana sorga menunggu keputusan bumi. Sorga menunggu keputusan bumi lewat apa? Doa-doa saudara. Makanya saudaraku, Tuhan mengajarkan kita hidup di dalam doa. Sekalipun pemazmur berkata, sebelum lidah kita berbicara, Tuhan sudah tahu kita ini bakalan mau ngomong apa. Betul tidak? Yang di pikiran kita aja Tuhan tahu pikiran kita isinya apa. Tapi kenapa Tuhan tetap menyuruh kita tetap berdoa? Berdoalah dan berjaga-jaga. Kenapa Tuhan memerintahkan? Karena Tuhan mau mengajak kita berpartner untuk memutuskan bersama supaya kehendak Tuhan itu dapat dieksekusi terjadi di planet bumi ini. Nah, betapa kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, menjadikan manusia partnernya, menjadikan manusia rekanan kerja termasuk melalui doa kita. Saya harap saudaraku kali ini ketika saudara mendengarkan pengertian ini dan saudara muncul kegairahan baru. Mungkin ada beberapa kita sudah lama malas berdoa saudaraku. Apalagi waduh Pak kok tidak ada jawaban dan sebagainya. Saudara tentu akan merubah orientasi doa saudara dari orientasi sekedar kebutuhan kita manusia kepada orientasi supaya kerajaan Allah, kehendak Tuhan itu dapat terlaksana di planet bumi ini. Ya, ingat, ini beda sekali seperti keyakinan-keyakinan yang lain dengan doa dalam prinsip kerajaan Allah. Begitu banyak keyakinan mengajarkan doa didasarkan orientasinya apa? Kebutuhan manusia. Gini loh, Tuhan itu bukan berarti tidak memperhatikan kebutuhan kita. Tetapi jangan melulu bicara soal kebutuhan-kebutuhan. Orientasi kita harus melampaui kebutuhan kita sebagai manusia. Orientasi doa kita adalah supaya kehendak Tuhan dapat dinyatakan di planet bumi ini. Lewat hidup kita, lewat orang lain. Pasti hasilnya jauh lebih baik. Ya. Tapi kenyataannya terjadi apa? Kehendak kita yang dikedepankan. Kehendak manusia yang terdahulu. Anda ingat kenapa iblis jatuh? Alkitab jelas mengatakan iblis jatuh. Karena dia berkata, I will, aku hendak, aku mau. Kehendaknya mau dikedepankan. Iblis melawan kehendak Tuhan. Iblis memberontak kepada kehendak Tuhan. Dan dia berkata, I will, kehendakku yang jadi. Dan akibatnya dia dibuang oleh Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan iblis mengajak sepertiga malaikat. Bahkan mempengaruhi ada banyak manusia di seluruh dunia ini. Supaya apa? Supaya salah satunya kelihatannya rohani. Berdoa tapi tujuannya untuk memuaskan hawa nafsunya. Tujuannya apa? Untuk orientasi kebutuhan hidupnya sendiri saja. Jangan mau terseret dan terperdaya dengan semu daya daripada si jahat iblis. Doa yang saya maksudkan, biar kita tetap berkata, let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, jadi kita bisa melihat di sini bahwa doa yang pasti manjur, doa yang luar biasa adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat contoh teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya harus katakan bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia tidak punya agenda pribadi, apalagi agenda tersembunyi. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia dengan satu agenda utama. Supaya apa? Melakukan kehendak Bapa. Supaya dinyatakan di planet bumi. Ingat dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah itu hal yang dahsyat? Makanannya Yesus adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Nah, ini yang akan membawa doa-doa kita ampuh. Doa-doa kita akan penuh dengan kuasa. Ya, jangan sampai terjebak ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang Yesus pun sampai bernubuat. Di akhir zaman ini akan ada orang-orang yang terkejut karena mereka berpikir, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Wow, itu karunia-karunia profetik, karunia apostolik, karunia-karunia yang luar biasa dari 5 jawatan, bukan?
Tapi Yesus berkata kepada mereka dan mereka terkejut. Ini nubuatan loh ya. Berarti nanti ini akan terjadi di akhir zaman. Yesus berkata begini. I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Aku tidak pernah mengenal kamu sekalian. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kaget mereka saudaraku. Kenapa? Udah bernubuat, udah ngusir setan, udah bikin perkara mujizat ya. Bukannya saya anti mujizat, anti pengusiran setan, ataupun anti nubuatan. Itu ada, itu memang karunia yang Tuhan berikan. Dan saya percaya Ibrani 13 ayat 8 berkata Yesus Kristus tetap sama baik kemarin sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Itu terjadi sampai hari ini. Tapi kenapa mereka harus diusir oleh Tuhan? Rupanya alasannya kita bisa melihat ayat yang ke Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi Anda boleh hebat secara karunia roh. Tapi pertanyaannya, apakah Anda melakukan kehendak Bapa dalam hidup saudara? Karena banyak orang kalau sudah diberi karunia yang hebat sama Tuhan, maunya dirinya yang ditampilkan. Kemauannya yang dikedepankan. Hati-hati saudaraku, kita akan bertanggung jawab dengan Sang Pemberi karunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu mari buat komitmen dalam hidup kita supaya kita jadi pelaksana kehendak Tuhan. Kedepankan di atas segala kehendak pribadimu. Kehendak Tuhan saja dinyatakan. Pertanyaan akan datang. Bagaimana mengetahui kehendak Tuhan? Dan ini banyak ditanyakan oleh jemaat saudaraku. Kalau saya pergi pelayanan, ada banyak, Pak bagaimana mendengar suara Tuhan? Pak bagaimana mengetahui kehendak Tuhan? Sederhana saudaraku dikasih Tuhan. Mari saya mau katakan kepada saudara, dalam mengetahui kehendak Tuhan, yang pertama, dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Pertama, ingat, supaya doa kita tokcer, haleluya. Doa kita menembus langit ya, sampai ke surga. Dan Tuhan menjawab doa kita. Pertama, saudara harus ingat, Anda harus tahu kehendak Tuhan. Untuk bisa tahu kehendak Tuhan, jelas membaca dan merenungkan firman Tuhan siang malam. Dalam Yosua 1 ayat 38 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow, rupanya sukses is predictable. Sukses dapat diduga. Kok bisa sukses dapat diduga? Ya, kalau kamu rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupanmu, sukses akan menyertai perjalanan kehidupanmu. Ya, ingat baik-baik saudaraku dikasih Tuhan, orang muda, saya harus katakan Anda belajar mulai disiplin merenungkan, baca merenungkan firman Tuhan. Dan tentu bekerja keras ya. Sebab sukses itu dapat diduga. Yaitu kalau kamu belajar merenungkan firman Tuhan, melakukan, maka kita akan menyelaraskan hidup kita. Dibuat berhasil, bahkan beruntung. Bertindak hati-hati, nggak gegabah saudaraku, mudah terjerumus dengan apa itu disebut dengan robot trading lah, apa disebut dengan iming-iming dapat kekayaan cepat lah saudaraku. Kita akan terluput dari jebakan-jebakan seperti itu. Jadi disiplin baca Alkitab tiap hari. Renungkan firman Tuhan siang malam. Menjamin kesuksesan kehidupan saudara. Yang kedua, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan supaya doa kita selaras dengan kehendaknya. Memperbaharui pikiran kita dari hari ke hari. Penting sekali dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu atau pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Wow, beberapa ahli teologi membedakan kehendak Tuhan, ada yang apa yang baik, terus lebih tinggi, apa yang berkenan, bahkan yang sempurna. Nah, kalau kita mulai merubah pola pikir, melatih pikiran kita.
diselaraskan dengan pikiran Kristus. Jadi pikiran yang ngawur-ngawur, yang macam-macam mulai dilatih sekarang, diselaraskan. Filipi 4:8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ayo bersama-sama warga kerajaan, kita mulai melatih pikiran kita. Semua pikiran yang benar, yang mulia, yang manis, adil, suci, ya, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji, itu yang masuk. Yang kotor-kotor buang. Ya, yang enggak berkenan, pikiran dosa buang, jangan diizinkan. Tapi butuh latihan, butuh diolah pikiran ini, butuh perenungan firman siang malam. Dan kalau kita belajar menyelaraskan pikiran kita selaras dengan pikiran Kristus, itu akan berdampak, membawa dampak positif, perasaan kita menjadi tenang, lepas dari kegelisahan, dan juga membuat kehendak kita semakin mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, permohonannya dimaksud di sini apa? Itu doa yang sifatnya petisi. Ya, seperti kalau saudara nonton film-film kerajaan, ya, dalam masa pandemi ini, karena masih waktu itu banyak work from home di rumah, saudaraku, akhirnya saya bisa nonton yang disebut drakor, drama Korea. Saya suka film-film yang tema-tema kerajaan, Joseon seperti itu. Dan saya lihat, saudaraku, bukan cuma film Korea, tapi film-film kerajaan. Ketika rakyat ataupun pejabat yang datang kepada raja mengajukan sesuatu, itu disebut membawa petisi. Nah, petisi yang dibawa, permintaan apapun, selalu ada dasar undang-undangnya apa. Nah, doa dalam prinsip kerajaan Allah, kingdom prayer adalah waktu kita datang kepada Tuhan, kita akan memutuskan bersama dengan Tuhan supaya kehendak Tuhan dinyatakan. Saudara harus tahu di mana undang-undangnya apa bunyinya. Nah, undang-undang kita apa? Alkitab. Firman Tuhan itu adalah konstitusi kerajaan Allah yang paling tinggi dari semua konstitusi yang lainnya. Jadi kalau saudara misalnya, saudara sedang sakit. Saya Maret tahun 2020 kali pertama COVID di Indonesia, saya sudah kena COVID, saudaraku. PCR butuh 8 hari baru bisa ketahuan. Tapi hari itu dokter bisa memastikan karena paru-paru saya sudah putih semuanya dan saya panas 39,2 dan saya tidak berdaya buang-buang air. Saudaraku, dokter langsung katakan walaupun belum PCR pasti positif COVID. Dan betul, ketika saya 8 hari kemudian hasilnya memang betul saya positif COVID. Dan saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam keadaan terbaring di rumah sakit waktu itu, dokter pun memberitahu sesudahnya bahwa kami dokter belum tahu obatnya yang pasti. Bayangkan saudaraku, karena bulan Maret tahun 2020 COVID baru datang di Indonesia. Tetapi apa yang saya lakukan saudaraku, di tempat tidur saya berdoa membawa petisi. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan sesuai undang-undang kerajaan-Mu, yaitu firman-Mu yang berkata dalam firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat ke-8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan patut dipuji. Itu yang aku pikirkan. Saya katakan seperti firman-Mu berkata 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Aku turut, aku percaya Engkau sudah menyediakan jalan keluar bagiku untuk bisa melewatinya. Saya pegang 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 bagian B berkata, oleh bilur Tuhan Yesus Kristus penyakitku telah disembuhkan. Dan saya sebutkan bunyi firman Tuhan, konstitusi, dan atas dasar firman-Mu Tuhan, saya percaya saya sembuh oleh kuat kuasa bilur-bilur-Mu. Dan puji Tuhan saudara, here I am. Saya kemudian mengalami mukjizat, saya disembuhkan oleh Tuhan secara total. Bahkan paru-paru saya pulih kembali, saudaraku. Dan tidak ada gangguan. Padahal ini sudah 2 tahun lebih berlangsung, saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, warga gereja, ayo bangun kehidupan doa yang penuh semangat dalam hidup setiap kita. Dan jangan lupa, doa harus selaras dengan kehendak Tuhan. Cari tahu tentang kehendak Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan apa? Memerdekakan dulu. Wow, ingat dulu ya, urutannya apa? Tahu dulu kebenaran, baru merdeka. Kalau nggak tahu, berarti nggak merdeka.
hidup dalam keterikatan, hidup dalam perbudakan dosa. Sebab itu cari tahu, baca Alkitab. Jangan bosan, baca terus. Kalau nggak ngerti, tanya hamba Tuhan. Tanya orang yang lebih mengerti, saudaraku. Cari tahu kehendak Tuhan. Dan seperti Yeremia 16, Yeremia berkata begini, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Aha, sampai bisa menikmati kehendak Tuhan dalam hidup kita, menghidupinya, kita jadi pelaksana kehendak Tuhan, dan kita berdoa, maka doa-doa kita pasti akan selaras dengan kehendak Tuhan. Saya tutup dengan halangan-halangan doa. Hati-hati. Yang pertama, suami, jangan kasari istrimu ya. Sebab 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, hai istri, hai suami, supaya kita mengasihi istri, jangan berlaku kasar atasnya. Sebab doa-doamu akan terhalang. Doa suami cuma sampai di plafon, plak, jatuh lagi saudaraku ya. Mari cintai istri kita, dan istri pun tentunya menghormati suaminya. Supaya doa kita jangan sampai terhalang. Dalam Yakobus 4 ayat 2 sampai 3, saudaraku, dijelaskan bahwa kalau kita berdoa diiringi dengan apa? Perkelahian. Diiringi dengan apa? Pemuasan hawa nafsu. Iri hati, pertengkaran, ya, yang dilakukan hanya untuk kepentingan nafsu kita, doa kita pasti tidak akan dijawab. Tapi sebaliknya, kalau doa kita, saudaraku dikasih Tuhan, wow, selaras dan kehendak Tuhan, jangan khawatir saudaraku, pasti akan tiba waktu Tuhan, doa-doa kita pasti akan dijawab. Mari bersama-sama saya akan mengajak warga kerajaan dalam mimbar Betel ini untuk berdoa bersama-sama. Apapun kebutuhan saudara, apapun masalah saudara. Ingat baik-baik, kata doa dalam bahasa Ibrani, palal artinya apa? Manusia memutuskan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan dapat dieksekusi, dilaksanakan, dinyatakan di planet bumi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi setiap pemirsa yang sedang menyaksikan mimbar Betel, apapun pergumulan mereka, kalaupun ada yang sakit, firman-Mu menjamin oleh bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus, penyakit kami telah disembuhkan. Apapun beban Tuhan, ekonomi, masalah rumah tangga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi kami pun yang percaya kepadamu, tidak ada yang mustahil. Ajarkan kami Tuhan untuk menyelaraskan hidup kami, pikiran, perasaan, kehendak kami dengan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk lapar haus dengan firman Tuhan. Mencari kebenaran-Mu senantiasa. Dan merenungkan, mempraktekannya. Dan supaya dengan demikian, ketika kehidupan kami selaras dengan kehendak-Mu, maka doa-doa kami pun mendapatkan jaminan dari Engkau sendiri. Bahwa doa kami pasti akan dikabulkan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan biar lapar akan Engkau, lapar akan kebenaran, mengalir kuat hebat atas setiap mereka. Aku lepaskan berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.